Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 110, Transformasi Singa Kaisar. Yang An memanggil singa dewa langit yang mengaum, merasakan wajah-wajah orang banyak yang tercengang, terkejut, dan kagum. Ia menunjukkan sikap kelas atas saat ia berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakangnya dan dada membusung. Yang An menatap Huang Xiaolong dengan bangga, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, panggillah semangat bela dirimu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit dengan wajah acuh tak acuh, bahkan jika aku tidak memanggil roh bela diriku, aku tetap bisa mengalahkanmu. Apa? Orang-orang yang menonton terkesiap karena bingung dengan suara yang cukup keras hingga mencapai langit. Mereka merasa bahwa Xiaolong terlalu sombong, bahkan ahli tingkat ke-10 di masa awal bukanlah lawan Yang An setelah dia memanggil roh bela diri singa dewa langit yang mengaum. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka merasa Yang An tidak siap dalam pertukaran sebelumnya karena Huang Xiaolong melancarkan serangan diam-diam. Hanya karena inilah Huang Xiaolong mampu bertarung imbang dengan Yang An. Kemarahan Yang An meledak mendengar ini dan singa dewa langit yang mengaum mengeluarkan raungan yang menggelegar dan cahaya berkilauan saat jiwa Yang An berubah dalam sekejap mata. Setelah transformasi jiwa, tubuh fisik Yang An membesar sepertiga, dan rambut hitamnya berubah menjadi warna emas cemerlang, persis seperti gambaran singa yang marah. Saat jiwa Yang An berubah, ia melesat ke arah Huang Xiaolong, tetapi gerakannya goyah dan tidak stabil, seperti orang mabuk. Meski begitu, setiap kali ia melangkah, cahaya menyilaukan dari tubuhnya akan membesar, dan pada saat yang sama, udara di sekitarnya bergemuruh hebat. Langkah singa kaisar. Ini adalah kemampuan bawaan dari jiwa bela diri Yang An. Langkah singa kaisar, setiap langkah menghasilkan kekuatan ruang yang mengakibatkan peningkatan gravitasi, dan setiap langkah menambah gravitasi berat yang saling tumpang tindih. Terakhir, saat bertabrakan, lawan akan merasa seperti seluruh gunung jatuh menimpa mereka. Saat Yang An melangkah ke-15, gaya gravitasi yang dahsyat menyebabkan kerumunan orang mundur dengan panik sedangkan toko-toko dan bangunan di jalan yang sama berguncang, retak, dan hancur berkeping-keping di tanah. Dari kejauhan, Fei Rong menyaksikan dengan wajah tegang. Dia baru saja menerobos ke tingkat ke-10, tetapi menghadapi kemampuan bela diri Yang An, dia akan mengalami kerugian. Pada titik ini, Yang An mencapai luar batas 3 meter dari Huang Xiaolong, dia melangkah maju lagi tetapi itu adalah tendangan terselubung, yang ditujukan ke dada Huang Xiaolong. Dan berdiri di sana, Huang Xiaolong bertindak seolah-olah tindakan Yang An terlalu cepat baginya untuk diikuti atau bereaksi, dia hanya berdiri di sana. Tepat ketika semua orang mengira Huang Xiaolong akan terbang karena hantaman gravitasi Yang An, Huang Xiaolong yang tadinya berdiri diam, tiba-tiba menyerang dengan tepat sasaran. Tinju runtuh. Ki pertempuran melonjak dan energi saling tumpang tindih saat bergulung maju seperti gelombang raksasa. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Yang An terdorong mundur 1 langkah, tetapi Huang Xiaolong terhuyung mundur 6 langkah. Waktu seakan membeku pada saat itu. Banyak sekali mata yang membelalak kaget menatap Huang Xiaolong, dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung. Serangan kekuatan penuh Yang An diterima oleh Huang Xiaolong tanpa mengeluarkan semangat bela dirinya. Meskipun Huang Xiaolong mundur 5 langkah lebih jauh dari Yang An, harus ditekankan bahwa Xiaolong tidak memanggil roh bela dirinya dan dia tidak menggunakan kemampuan roh bela dirinya. Ada ekspresi jelek di wajah Yang An, dan dia sangat muram. Melanjutkan serangannya, Yang An mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan yang tampak aneh di mata semua orang. Tangan kanannya bergerak perlahan, menggambar lingkaran di udara, dan ketika ujung-ujungnya terhubung, seluruh lengan kanannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan lengan berotot yang diselimuti cahaya keemasan yang terang, urat-urat hijau menonjol mengalir di lengannya tampak seperti cacing tanah emas, namun aura despotik keluar darinya. Pukulan tangan tunggal Raja Dewa. Lengan kanan Yang An terayun keluar, menghantam Huang Xiaolong. Ketika tangan kanan Yang An menyerang, bagian tubuh lainnya tidak bergerak sedikit pun, pukulan tinju raksasa menembus udara begitu cepat sehingga bahkan Fei Rong, ahli tingkat ke-10, tidak dapat mengikuti lintasannya. Huang Xiaolong menyaksikan jejak tinju besar itu datang ke arahnya, dan pedang Asura sudah ada di tangannya. Pedang tajamnya menebas. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi 2 badai angin kencang yang memancarkan ratapan dan teriakan dari neraka. Kedua badai itu menghantam cetakan tinju yang datang dari Yang An, menghancurkan musuh menjadi debu. Setelah menebas badai neraka, Huang Xiaolong melompat, dan di udara, pedang Asura menebas Yang An lagi. Kali ini, cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai petir dan gemuruhnya membuat Yang An ketakutan saat ia mundur ketakutan. Namun, yang paling membuatnya takut adalah tetesan hujan yang berasal dari banyak cahaya bilah pedang benar-benar mengikutinya. Yang An melangkah mundur lagi dan lagi, pada saat yang sama ia mundur, sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan ia mengayunkan tebasan.
Sebuah bayangan pedang yang sangat besar menebas bilah-bilah hujan, dan di mata orang banyak yang menyaksikan, serangan pedang Yang An hancur saat memasuki area hujan bilah-bilah pedang. Yang An terus bergerak mundur, mengayunkan pedang panjangnya pada setiap langkah yang diambilnya, dan setelah lebih dari selusin serangan pedang, badai bilah pedang akhirnya berhenti. Melihat hasil ini, Yang An hendak bernapas lega ketika sudut matanya melihat Huang Xiaolong berputar cepat di udara. Satu demi satu petir menyambar tanah, berubah menjadi naga banjir mini yang menelan area tersebut dan aura kehancuran menyebar ke seluruh jalan. Yang An menyaksikan dengan ngeri saat sepasukan naga banjir menyerbu ke arahnya. Dia cepat-cepat mengayunkan pedangnya, tetapi naga banjir petir itu dengan cepat menelannya, bahkan menggunakan cahaya pedang Yang An sebagai saluran untuk mencapainya lebih cepat. Karena tidak dapat menghindar tepat waktu, Yang An tersengat oleh naga banjir petir dan tubuhnya bergetar, terhuyung-huyung hingga kehilangan keseimbangan. Bercak luka bakar hitam muncul di dadanya, tempat kerusakan petir paling parah. Dalam keadaan linglung, naga banjir petir lainnya menyerang Yang An. Yang An yang ketakutan mencoba menghindar dan berhasil, namun ia dihadang oleh dua serangan dari sudut berbeda. Dipukul 2 kali, Yang An tidak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan. Namun, serangan itu datang tanpa henti, dalam waktu singkat itu, beberapa naga banjir petir menemukan sasarannya dan Yang An terlempar, menabrak gedung-gedung di jalan. Bangunan-bangunan itu rata dengan tanah hingga menjadi reruntuhan. Tuan muda tertua. Kakak. Zui dan para ahli dari istana yang lainnya terkejut dan ingin segera pergi ke sisi Yang An ketika sebuah telapak tangan melesat ke arah mereka dengan energi yang cukup untuk menumbangkan gunung dan membalikkan lautan, menghalangi jalan Zui dan para ahli lainnya. Zui menoleh untuk melihat dan ternyata itu adalah Fei Hou. Fei Hou, kamu. Zui jengkel. Ini adalah pertarungan antara mereka berdua, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Fei Hou mencibir. Zui hampir saja meledak marah akibat rasa cemasnya, namun dia paham betul jika Fei Hou menyerah untuk menghalangi mereka, maka dengan kekuatan mereka yang bersatu, mereka tetap tidak akan mampu menghancurkan pertahanan Fei Hou. Pada saat ini, kaki Huang Xiaolong mendarat di jalan dengan lembut sedangkan Yang An berjuang perlahan untuk berdiri. Melihat Yang An, Huang Xiaolong harus mengakui, Yang An yang memiliki roh bela diri tingkat atas 12 memang memiliki pertahanan yang kuat. Dalam keadaan normal, para ahli yang memiliki roh bela diri tingkat 10 hampir tidak dapat berdiri lagi setelah terkena petir melimpahnya. Berhasil berdiri, Yang An melolong sekuat tenaga, dan matanya berwarna merah darah yang menakutkan saat dia menatap Huang Xiaolong dengan mengancam. Kebencian dan niat membunuh di matanya begitu kental sehingga kerumunan di belakang Huang Xiaolong menggigil. Yang An, jenius mengerikan nomor 1 kerajaan Yuai, benar-benar dikalahkan tanpa perlawanan oleh seorang pemuda yang usianya minimal 5 tahun lebih muda darinya. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti ini di mana lawan tidak mengeluarkan semangat bela dirinya, bagi Yang An, ini adalah aib terbesarnya. Tatapan orang-orang di sekitarnya terasa bagai duri yang menusuk kejam ke dalam dagingnya satu demi satu. Mati, mati, mati. Hasrat membunuh menguasai hati Yang An. Bulu emas panjang tumbuh di tubuhnya yang mirip dengan rambut singa emas. Transformasi singa kaisar. Ini adalah semangat bela dirinya, kemampuan kedua yang dibangkitkan oleh Dewa Singa Langit mengaum setelah ia berhasil menembus Ordo ke-7 dan mengalami evolusi kedua. Setelah memulai transformasi singa kaiser, tubuh Yang An membesar lagi, hampir 2 kali lipat dari ukurannya saat ini. Kulitnya berkilauan di bawah sinar matahari seolah-olah kulitnya dilapisi dengan lapisan cat emas, matanya berwarna emas kemerahan dan aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya terpancar dari tubuhnya.